Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Ingat, jaga kesehatan ya dan patuhi protokol kesehatan yaitu dengan cara 5M. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mari kita awali pelajaran dengan melihat video berikut ini. Dari video yang kita lihat tadi, kita dapat mengetahui bahwa hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada kuda yang berlari, burung yang bergerak dengan terbang, ikan yang bergerak dengan berenang, dan kelinci yang bergerak dengan melompat. Untuk lebih jelasnya, kamu baca halaman 3 teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya.
2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan Pisces bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Dalam sebuah paragraf terdiri atas ide pokok atau gagasan pokok dan beberapa kalimat pengembang. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat video berikut ini. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang.
Tugasmu hari ini adalah menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada halaman 4 di buku tema. Dilanjutkan dengan menulis dan mengembangkan ide-ide pokok yang ada di halaman 5 serta menuliskan kesimpulan apa yang kamu pelajari hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.